Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami ucapkan selamat pagi dan selamat Sabat. Salam damai sejahtera buat kita semua dan seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Resolusi Tahun 2022. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan sama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami meminta berkat Tuhan. Seraya hati kami penuh dengan rasa syukur karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami sehingga kami boleh memahami jalan-jalan Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini tentunya kita masih melewati satu rangkaian pandemi yang belum tuntas. Sekalipun kita penuh dengan rasa syukur pada Tuhan, karena berangsur-angsur negeri kita lebih baik, ya, semakin berkurang. Sekalipun ada banyak berita-berita yang mungkin masih mengkhawatirkan oleh karena jenis lain daripada corona yang disebut dengan varian Omicron, dan bahkan muncul lagi varian lainnya yang merupakan gabungan dari Delta dan juga Omicron yang disebut dengan Demikron. Saudaraku sekalian, tentu mendengar berita-berita seperti ini bisa saja memang mengkhawatirkan kita. Namun demikian, ketika kita memasuki tahun 2022, di mana kita pada hari ini memasuki hari yang pertama, kita memiliki keimanan yang teguh bahwa Tuhan yang telah memimpin kita, memelihara kita pada masa yang lalu, akan memberi penyertaannya juga menjadi bahagian kita sekarang ini dan untuk sepanjang tahun yang kita akan lalui. Saudaraku sekalian, ada banyak harapan yang kita akan lewati, yang kita akan jangkau, kita akan capai di tahun 2022. Dan tentunya ada banyak tantangan juga yang kita mesti hadapi. Namun demikian, kita percaya bahwa Tuhan memberi rancangan yang terbaik buat kita sesuai dengan janji-janjinya. Saudaraku sekalian, sebelum kita melihat apa yang terjadi dan apa yang menjadi harapan kita, resolusi yang akan kita capai di tahun 2022, tahun baru adalah sebuah tahun yang kita ikuti sebagai tahun Masehi. Kita mengenalnya tahun Masehi. Namun demikian, di dunia kita ini ada banyak orang, ada banyak negara, ada banyak kelompok yang menggunakan tahun atau menggunakan kalender yang berbeda. Ada kalender Hijriah, ada kalender Gregorian, ada kalender Julian, dan masih ada banyak lagi kalender-kalender di negeri kita pun. Ada kalender yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok suku yang memang sejak dahulu memiliki perhitungannya sendiri. Jadi saudaraku sekalian, yang kita buat dan yang kita ikuti sekarang ini adalah yang disebut dengan kalender Gregorian, di mana kalender ini merupakan pembaharuan dari kalender Julian yang juga adalah Kekaisaran Roma yang membuatnya terlebih dahulu. Tentu saja seluruh dunia belum menggunakannya, tetapi secara umum kelihatannya inilah kalender yang lebih banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Mari kita lihat sepintas sejarahnya, saudaraku sekalian. Memang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalender Masehi, atau dalam bahasa Inggrisnya Anno Domini yang disingkat dengan AD, ya. Dan itu adalah sebuah sebutan penanggalan
atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional. Ya, saya beri tanda kutip kata tradisional karena tentu saja agak sulit tentunya bagi para sejarawan untuk menentukan persis di mana awal daripada tahun Masehi itu. Dan itu memang secara tradisional dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Dan tentu saja waktu kelahiran Yesus belum ada kalender ini. Ya, bahkan Alkitab, nanti saya akan berikan ayatnya, bahwa itu dicatat pada waktu Kekaisaran Agustus. Ya. Kemudian Masehi ini dihitung sejak hari tersebut, sedangkan sebelum itu disebut sebagai sebelum Masehi atau SM. Dan perhitungan tanggal dan bulan pada kalender Julian kemudian disempurnakan. Ya. Tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. Penanggalan ini kemudian digunakan secara luas di dunia untuk mempermudah komunikasi. Ya, memang tidak mudah juga sebuah kelompok atau negara, satu bangsa menerima kalender tertentu. Jadi kata Masehi, ya, yang disingkat kemudian menjadi M dan sebelum Masehi menjadi SM, berasal dari bahasa Arab yang berarti membasuh, mengusap, atau membelai. Ya. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia kata Al-Masih, kata ini dalam terjemahan Alkitab, bahasa Arab dipakai untuk istilah bahasa Ibrani untuk kata Mesias, ya, atau Mesiah, yang artinya yang diurapi. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan Yesus Kristus yang diurapi, ya, sesuai dengan keimanan orang Kristen yang melihat, menafsirkan dalam Alkitab. Dalam bahasa Latin, penanggalan ini disebut AD atau Anno Domini, yaitu waktu atau tahunnya Tuhan, yang dipakai kemudian luas secara mendunia. Namun dalam bahasa Inggris pada zaman modern muncul istilah lain, yaitu Common Era, ya, yang disebut dengan CE atau yang sebelumnya berarti before Common Era, ya. Dan itu menggantikan kata BC atau before Christ yang supaya mungkin tidak terkait atau tidak merujuk pada istilah kekristenan, ya. Jadi ini Common Era. Saudaraku sekalian, mungkin orang menghindari kata Mesias, kata Masehi. Namun demikian di Indonesia masih menggunakan kata Masehi, ya. Setiap orang yang lahir misalnya tahun 2000, tahun 2016, atau tahun berapapun di belakangnya seharusnya menggunakan kata M atau huruf M yang artinya Masehi. Artinya setiap orang yang menggunakan kalender ini terkait dengan Kristus Yesus yang menjadi awal daripada kalender ini. Baik saudaraku sekalian, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan untuk merujuk kepada sejarah yang tercatat dalam Alkitab ketika Yesus lahir, ya, atau seputaran ketika Yesus lahir. Lukas 2 ayat 1 misalnya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Jadi saudaraku sekalian, Yesus Kristus lahir, ya, hidupnya itu diawali pada waktu kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Agustus, ya, Kekaisaran Roma. Dan saat yang sama lahir pula seorang yang tentu sangat populer saat itu, yaitu Yohanes Pembaptis, yang hanya beberapa bulan saja lahirnya. Dan dikisahkan pada tahun ke-15 dalam Lukas pasal 3 ayat 1, tahun ke-15 untuk pemerintahan yang lain atau kaisar yang lain, yaitu Kaisar Tiberius. Artinya ini sudah berganti kaisarnya, ya. Jadi Kaisaran Agustus, Yesus itu lahir dan hidup kelihatannya melewati dua kaisar ini, Kaisar Agustus dan Kaisar Tiberius. Dan pada tahun ke-15 Kaisar Tiberius memerintah, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya dan raja wilayah Iturea dan
Trakonitis dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Itulah cerita memulainya pelayanan Yohanes. Jadi saudaraku sekalian, sejarah memberikan catatan yang lebih detail tentang siapa yang memerintah pada waktu itu, walaupun tidak ada angka-angka yang dikaitkan dengan tahun Masehi. Tetapi dengan demikian, kaisar-kaisar ini ada sejarah yang terus mencatat dan berkelanjutan, sehingga memang sekalipun tidak secara persis penanggalan tersebut, kita melihat bahwa tahun Masehi adalah tahun yang diawali oleh kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya kata yang digunakan tadi adalah tahun secara tradisional dihitung sejak kelahiran Yesus. Jadi saudara dan saya, siapapun yang menggunakan kalender Masehi adalah mereka yang terkait dengan kehidupan Yesus, terkait dengan kelahiran Yesus. Namun demikian saudaraku sekalian, sekalipun kita menggunakan kalender Masehi, belum tentu saudara dan saya memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Dan itu sebabnya pada renungan pagi pada Sabat pagi ini, saya rindu saudara dan saya memiliki hubungan yang lebih erat dengan Kristus Yesus, karena ketika kita menyebut tahun kelahiran kita, kita haruslah mengaitkannya dengan Kristus, mengawali hidup kita di dalam tahun kelahiran Yesus. Baik, memasuki tahun 2022, saya tidak tahu saudara usia berapa saat ini. Namun demikian, tetap menyebut tahun kelahiran saudara terkait dengan tahun Masehi atau tahunnya Tuhan Kristus. Baik saudaraku, tahun 2022 yang kita masuki ini tentu saja kita memiliki kerinduan, memiliki harapan-harapan dan pencapaian-pencapaian yang lebih baik, dan orang menyebutnya resolusi. Saya rindu memiliki resolusi di tahun 2022 adalah tahun yang membawa sukacita, tahun yang membawa berkat dan bahkan pertumbuhan iman. Itu yang lebih penting. Sehingga tahun yang kelihatannya semakin lama semakin singkat kita rasakan adalah tahun yang mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Saudaraku, kata resolusi sekarang ini tentu saja di mengakhiri tahun dan mengawali tahun seringkali muncul, ya. Tetapi apa maknanya? Kata ini sering digunakan memang oleh sebagian besar secara sekular dan untuk melihat atau mencapai impian kita di tahun yang akan datang. Di tahun 2022 ini apa resolusinya? Apa sebenarnya arti daripada resolusi ini? Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, resolusi diartikan sebagai putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat, oleh musyawarah, oleh sidang, dan dengan pernyataan tertulis, ya, biasanya berisi tuntutan tentang sesuatu hal. Nah, tentunya dengan demikian kita bisa membuat kata ini menjadi kata penting, menjadi kata yang dirohanikan, bahwa kita memiliki ketetapan, kebulatan hati bersama keluarga ataupun secara pribadi untuk menuntut, meminta kepada Tuhan apa yang kita dapat capai di tahun 2022. Dan saudaraku sekalian, saya ingin membagikan sebuah renungan singkat bahwa pada waktu kehidupan umat-umat Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada sebuah perayaan penting yang disebut dengan perayaan Hari Roti, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan kemudian dalam Lukas pasal 22 ayat 1, Hari Raya Roti Tidak Beragi itu kemudian disebut dengan Paskah. Paskah sudah dekat, dan hari-hari itu kemudian sebuah cerita yang sangat penting buat kita. Pada Hari Raya Roti Tidak Beragi itu, yang disebut dengan Paskah itu, kemudian justru disitulah Yesus Kristus yang kemudian dalam hidupnya yang penuh dengan berkat, penuh dengan kesucian, justru sedang dalam ancaman kematian, hendak dibunuh dan disalibkan.
Dan saudaraku sekalian, mereka tidak tahu bahwa apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang terjadi saat itu, mereka sedang mengarahkan peristiwa yang sedang terjadi itu adalah kegenapan dari perayaan Paskah itu sendiri, ya. Karena domba yang biasa disembelih itu adalah rupanya Kristus sendirilah anak domba itu, anak domba Allah. Dan pada perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, ini adalah kaitannya dengan orang-orang Israel dulu, ya. Sebelum cerita Paskah ini sangat populer di Perjanjian Baru, Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah sebuah perayaan penting di mana orang-orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan mereka akan makan makanan menu yang sederhana yang digambarkan dengan roti tidak beragi. Waduh, tentunya kalau kita menggambarkan sekarang ada banyak penganan dan kue-kue yang enak pada waktu kita merayakan Natal, Tahun Baru, dan perayaan-perayaan lainnya. Roti atau kuenya beragi. Wah, empuk dan enak. Namun, itu memerlukan waktu. Maka menu yang sederhana itu adalah roti yang tidak beragi. Itu menunjukkan bahwa begitu mendesaknya, begitu terburu-burunya orang Israel untuk menyiapkan penganan untuk menu makan mereka, karena mereka harus segera menyiapkan diri untuk berangkat. Dan rupanya demikianlah gambaran, ya, kehidupan kita. Terkadang kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan makanan supaya kita dapat menikmati makanan yang paling enak, lidah kita dimanjakan, sesuatu yang bisa kita nikmati oleh karena makanan-makanan yang kita siapkan dengan sebegitu rupa dengan menggunakan energi dan waktu yang banyak. Namun kita lupa ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana hidup rohani kita harus terus dibangun. Dan tentu itu makan energi dan waktu juga. Maka perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi mengajak kita, ya, perayaan Paskah itu adalah mengajak kita untuk semakin menggunakan lebih banyak waktu untuk membangun iman rohani kita, membangun tabiat kita, bukan sekedar untuk perayaan roti yang enak tadi. Dan waktu yang kita gunakan di hari yang pertama di tahun 2022 ini, saya rindu bahwa saudara dan saya akan menggunakan dan membuat sebuah resolusi, membuat sebuah ketetapan hati bahwa saya akan menggunakan waktu-waktu yang terbaik untuk menolong hidup atau menolong jiwa saya untuk terus bertumbuh dalam iman. Dan saya ingin menyisipkan satu frase yang merupakan tema dari gereja kita, bahwa kita akan memiliki tema yang penting untuk menjalani tahun ini, yaitu tahun 2022, yakni I will go make disciples. Saya akan pergi menjadikan murid-murid. Saudaraku sekalian, mungkin kata ini menjadi kata seperti perintah supaya kita menjadikan orang lain menjadi murid. Tetapi yang jauh lebih penting adalah jadikan diri kita menjadi murid. Dan ketika kita melakukan pelayanan ke berbagai orang yang membutuhkan pelayanan kita sedang mendidik kita menjadi muridnya. Karena murid-murid yang dimaksud adalah murid Kristus, dan murid-murid adalah orang yang memperhatikan, orang yang mengikuti, orang yang meneladani akan apa yang Yesus lakukan. Itulah disciples, itulah murid. Dan seorang murid tentunya, seperti apa yang diteladankan oleh Kristus, adalah sungguh-sungguh orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, tidak memusingkan perkara-perkara yang duniawi ini. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh matanya tertuju kepada tujuan ketetapan yang sudah menjadi komitmen kita ketika kita mau mengikut Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap saat kita akan menggunakan waktu kita, energi kita untuk tujuan itu. I will go make disciples. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini menolong kita untuk melihat, menggunakan waktu kita, memiliki resolusi tahun 2022 untuk hal yang terbaik, untuk pertumbuhan iman kita, sehingga kita semua dapat dipersiapkan bagi pertemuan yang indah dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami pada pagi Sabat ini sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan, untuk Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami sehingga kami boleh mendengarkan, memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengambil keputusan, mengambil sikap untuk memiliki komitmen baru, komitmen untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Ya Bapa, Roh Kudus yang menuntun kami untuk memilih waktu yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus yang sama memberikan kesanggupan, kekuatan bagi kami untuk kami boleh hidup di dalam jalan Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang sedang bergumul saat ini, oleh karena tantangan-tantangan yang sulit, kehidupan yang berat, bahkan sakit penyakit yang dialami. Tuhan teguhkan kami dan kuatkan kami. Demikian juga jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kepulihan bagi mereka yang sakit. Itulah doa kami Bapa. Sekali lagi kami mohon berkat dan mohon tuntunan berkat Tuhan untuk ibadah kami sepanjang Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.